kami dari kelompok kucing. Ibu-ibu cantik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus berkata, orang miskin akan selalu ada padamu. Nanti dalam bacaan Injil ada satu perintah yang sering kita dengar, kamu harus memberi mereka makan. Jadi kita diberikan tugas untuk memberi makan kepada orang-orang yang kemarin kita pikirkan, yang kemarin kita diskusikan bersama dalam pertemuan kedua. Maka mari kita memohon kekuatan Roh Kudus agar menyertai hati kita, pikiran kita, sehingga pada malam hari ini kita memperoleh satu pemahaman, satu niatan untuk melakukan yang terbaik bagi saudara-saudari kita yang ada di sekeliling kita, yang jelas dipercayakan kepada kita, karena kita semua diperintahkan, kamu harus memberi mereka makan. Maka bersama-sama kita doakan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Kami mengucap syukur atas kesempatan berkumpul bersama umat lingkungan kami. Dampingi kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pertemuan ini. Semoga kami senantiasa mampu menyadari kehadiran dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas rahmat kehidupan darimu, dan pulihkanlah kami dari segala penderitaan dan keterpurukan. Dampingilah kami yang dapat memutuskan langkah-langkah selanjutnya yang harus kami tentukan dalam melakukan gerakan kepedulian transformatif sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 44. Kita baca bersama-sama. Mari. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudahnya menaruhinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, Injil yang barusan kita baca bersama-sama sudah sangat familiar dengan kita sehari-hari.
ya pasti kita teringat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah mukjizat yang ini, yang lagunya juga banyak didengarkan, baik dari dia ya, dia menghafal nih lagu ini. Kita tanya siapa nih? Kesia. Tahu kan lagunya? Ingat ya? Tasya tahu kan? Tahu dong, masa sih? Ya kan? Tahu dong. Timothy Doi kan? Pernah dengar? Minimal pernah dengar? Barusan Putri nyanyi. Ya, di dalam perikop ini kita diberikan tugas jelas dicetak tebal. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi bagi kita, ketika kita memiliki keyakinan untuk membantu, menolong sesama kita, ya, maka di situ Tuhan pasti akan mengatur, Tuhan pasti akan memberikan jalan, dan perlu diingat Tuhan akan memberi rasa kenyang. Tadi kita baca, akhirnya dari mereka semua kenyang semua dan sisa. Itu yang bisa kita teladani, jadikan satu kepercayaan di dalam diri kita. Ketika kita membantu, kita percaya. Ketika kita membantu, kita itu sedang melaksanakan perintah Tuhan. Kita harus memberi makan, jelas di situ. Jadi menurut saya tidak ada rasa kekhawatiran terhadap apa yang kita lakukan ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, Tuhan telah baik kepada kita, dan banyak cerita, banyak contoh, ya, orang yang memberi nggak ada yang kurang kan ya. Percaya itu ya, berkahnya pasti ada, yakin. Itu harus menjadi iman kita, dasar kita, kepercayaan kita, bahwa apa yang kita lakukan, ketika kita melakukan itu dengan tulus, banyak berkat mengalir terhadap, bisa jadi kita, keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, ya. Ada banyak cerita yang mendapat kemurahan Tuhan ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu dan adik yang terkasih, pada hari ini, malam hari ini, kita akan mengambil satu langkah yang nanti akan kita wujud nyatakan. Lalu langkah apa yang akan kita ambil? Ada beberapa, ya, hal yang menjadi kisi-kisi yang harus kita lakukan. Bersama-sama coba kita lihat halaman 34, ya. Halaman 34 bagian atas. Siapa yang mempunyai prioritas yang akan kita bantu? Mari kita pikirkan di dalam pikiran kita. Kemudian kesulitannya apa yang sedang dialami secara konkret. Kenapa sih mereka atau dia bisa seperti itu? Sesungguhnya orang ini mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan
Nah, dari situ apakah kita bisa menangkap kekuatan dari orang yang akan kita bantu itu menjadi lebih menghasilkan, menjadi lebih berguna ketika ada trigger dari kita untuk membantu, ya. Lalu kita akan memberikan bantuan seperti apa sehingga orang itu bisa menjadi lebih berdaya. Kisi-kisinya jelas ya, 34 halaman 34 bagian atas. Nah, kita hari ini kan akan menentukan nih siapa yang akan kita tolong. Bisa dari lingkungan kita, lingkungan sosial, lingkungan, maksud saya lingkungan komunitas kita, ataupun juga di luar, karena tidak terbatas ya, bisa jadi lingkungan di rumah, di RT dan sebagainya. Ketika kita tahu bahwa si dia itu perlu ditolong karena kesulitannya adalah ini, lalu kemudian sebabnya dia seperti ini, ya. Saya berikan contoh deh. Di depan rumah saya itu ada satu orang dewasa ya. Kalau bapak ibu sering misalkan pas doa tempat saya, itu ada anak muda yang suka duduk di ujung, di depan pamulang green itu, ada yang diam dan ngomong sendiri itu ya. Sebenarnya anak itu tuh ingat, tahu dan banyak wawasannya. Tetapi menurut saya dia perlu dibantu. Karena apa? Karena ya keterbatasan secara fisiknya adalah dulu waktu zaman tinggal di Gandaria, Jakarta Selatan, dia anak STM, dia naik mobil Metro Mini Orange itu berantem sama STM yang lain. Nah dia tuh kena pajak storage sininya. Jadi sebenarnya itu normal. Dia itu normal, anak-anak STM seperti biasa. Terus kemudian karena kondisi seperti itu, kebacok di rumah sakit Gandaria, dulu ditolong oleh seorang dokter. Kemudian sampai ceritanya adalah sekarang yang dilakukan adalah mulung. Jadi sekarang dia mulung. Kemana pakai sepeda, mulung, kardus, kemudian dan sebagainya. Jadi Pak Ben, sebenarnya pulungan saya itu pulungan dulu itu, saya dulu itu jujur buat dia. Jujur buat dia. Jadi apa yang saya bawa dari kantor, plastik-plastik yang saya lempengin gitu dan sebagainya, itu jujur buat dia. Jadi dengan begitu, karena setiap minggu saya pasti bawa, jadi agak puasa ini sangat-sangat krisis karena teman saya yang puasa nggak minum botol mineral kan. Jadi saya lihat kotak saya di kantor itu kotaknya kosong. Sepi, kosong. Jadi bulan yang lalu Pak Ben ya, saya bisa dapat 2 karung. Jadi saya bawa ke dengan Pak Ben. Jadi nanti saya harus berbagi dengan Pak Ben dan juga dengan teman saya itu. Sedikit ilustrasi bahwa kita membuka hati, membuka pikiran kita, terus kemudian kita ketemu dengan seorang di prioritasnya seperti apa, kenapa dia bisa seperti itu, latar belakangnya apa, dan kalau saya rangkaikan itu memang yang menjadi alasan kita membagi hal kecil itu dengan si namanya Putra. Saya manggilnya Mas Putut. Jadi seperti itu, dan nanti kita tuh bermain di kelompok. Kita main di kelompok, ada kelompok anak-anak, saya pertahankan anak-anak karena tulisannya bagus. Ya, anak-anak tulisannya bagus, saya tahu nih. Ada donasi, ada memberi sedekah, menjenguk orang sakit, membagi bekal, ini tulisan anak-anak nih, ya kan kemarin. Silakan ya, kelompok anak 1, jadi di dalam ada 3, 1, 2, 3. Di sini juga ada 3 ya. Ada 6 kelompok. Apa yang kita lakukan?
Silakan berdiskusi dalam kelompok. Tentukan ya nama bikin inisial aja. Misalkan Jara sampaikan ke kelompoknya, saya ingin membantu si A karena si A itu gini ya. Tulisan si A itu ya, inisial. Nggak apa-apa. Nanti itu jadi kita bikin satu resume untuk apa yang akan kita lakukan ya. Hidup lambang harapanmu, ulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Lagi kalau kita hanya saat ini masih pada karitatif tidak masalah ya. Transformatif itu ada bagiannya karena kita harus memikirkan yang lebih tahapan berikutnya. Karitatif tidak masalah ya. Benar, arah kita adalah transformatif, itu setuju, saya juga sepakat karena sekali lagi kita memberi pancing ya. Oke, siapa yang mau sampaikan, kemudian yang kelompok lain mendengarkan dan kita menyimak apa yang kelompok lain itu analisis, sampaikan, lalu sampai pada kesimpulan ini loh penting, saya harus bantu menjadi prioritas di dalam kelompok saya. Monggo ya, yang silakan Mas John. Kelompok campuran. Yang pertama itu siapa yang akan kita prioritaskan untuk ditolong. Sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanmu, pulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Semuanya. Salam. Kami dari kelompok Orang dalam. kami dari kelompok Kucing. Ibu-ibu cantik. Cantik. Ibu cantik.
Tanpa rekayasa, tanpa skenario, tetapi kita mencoba bagaimana hati kita, pikiran kita, ya sama-sama terarah kepada saudara-saudara kita yang saya yakin ini tidak secara kebetulan, tetapi pilihan itu harus kita bawa ke Pak Ketua Lingkungan. Iya. Silahkan kelompok pejabat, bukan kelompok pojok, untuk merumuskan ini seperti apa transformasi ke depannya. Saya kira sangat mendesak. Ada beberapa yang saya sangat tertarik sampaikan oleh adik-adik kecil ini, kelompok muda-pemudi ini. Mereka sangat-sangat secara perasaan sangat-sangat tersentuh, sangat-sangat tahu, dan empatinya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Pak Ben, silakan empati kelompok pemuda-pemudi ini dilanjutkan karena ada satu sesi yang nanti tanggal 12 April ya Pak ya. Kita akan menutup sesi ini dengan aksi, dan mari kita sama-sama pikirkan itu, dan saya pikir kita akan sepakat untuk mengarah ke sana sangat real, dan kemudian apa yang kita perbincangkan di APP ini, menurut saya di kelompok kita ya langsung real, langsung kena tepat sasaran, dan nanti perkembangannya para pejabat ini akan memikirkan secara transformasinya seperti apa. Silakan ya.